Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dosen populer. Pada video kali ini dosen populer akan membahas rumusan masalah yang baik dan benar dalam penelitian. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan like video ini. Dalam membuat karya tulis, rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan. Rumusan masalah harus dituliskan dengan baik. Tidak boleh asal tulis, serta harus sesuai dengan judul dan topik pembahasannya. Apa itu rumusan masalah? Pengumpulan rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Rumusan masalah dituliskan dalam bentuk pertanyaan dan harus sesuai dengan topik atau penelitian. Kalau latar belakang memuat permasalahan yang ingin dibahas, maka rumusan masalah akan memuat pertanyaan dari permasalahan tersebut. Bagaimana cara membuat rumusan masalah yang baik? Untuk membuat sebuah rumusan masalah yang baik, beberapa hal yang harus kamu perhatikan antara lain adalah 1. Masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. 2. Jawabannya dapat diperoleh secara ilmiah. Ada data dan fakta. 3. Tuliskan secara jelas dan padat. Tidak ambigu atau multitafsir. 4. Tidak bertentangan dengan hukum. 5. Masalah yang dirumuskan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Jenis-jenis rumusan masalah. 1. Rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang memuat pertanyaan tentang suatu hal yang variabelnya berdiri sendiri. Contohnya, bagaimana kondisi pelayanan publik di Kota Bandung? Bagaimana peran pemuda dalam mengembangkan agroindustri di Kota Bandung? Seberapa tinggi tingkat efektivitas penerapan kurikulum pendidikan saat ini? 2. Rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang pertanyaannya membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas antara karyawan negeri dan karyawan swasta? Adakah perbedaan konsumsi memori antara aplikasi Android dan aplikasi iOS? Adakah perbedaan kompetensi mengajar antara guru SD, SMP, dan SMA? Ya. Contoh rumusan masalah penelitian. Penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. 1. Penelitian kuantitatif. Rumusan masalah pada penelitian kuantitatif memiliki variabel yang akan memengaruhi hasil akhir dan lebih menekankan pada jumlah. Contoh. Bagaimana pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan PT ABC? Bagaimanakah pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua siswa yang berbeda terhadap prestasi belajar? 2. Penelitian kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Rumusan masalah pada penelitian kualitatif akan lebih mengedepankan kualitas dari permasalahan yang ingin dibahas. Contoh. Bagaimana kemampuan guru matematika SMPN 1 Ternate dalam memahami peserta didik? Bagaimana kemampuan guru matematika SMPN 1 Ternate dalam merancang pembelajaran? Bagaimana kemampuan guru matematika SMPN 1 Ternate dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran? Contoh rumusan masalah proposal. Proposal pada contoh yang digunakan merupakan proposal usaha tentang kuliner keripik emping. Rumusan masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut. Apa yang menjadi daya tarik khusus dalam bisnis kuliner keripik emping? Bagaimana cara mengenalkan kuliner keripik emping kepada konsumen? Bagaimana cara mengolah keripik emping yang baik untuk menghilangkan rasa pahitnya? Contoh rumusan masalah skripsi. Skripsi pada contoh yang digunakan membahas tentang pengaruh literasi digital anak SD terhadap kemampuan pencarian informasi edukatif di internet. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Seberapa besar pengaruh aspek pencarian di internet anak SD terhadap pencarian informasi? Seberapa besar pengaruh aspek pandu arah hypertext anak SD terhadap pencarian informasi? Seberapa besar pengaruh aspek evaluasi konten anak SD terhadap kemampuan pencarian informasi? Seberapa besar pengaruh aspek penyusunan pengetahuan anak SD terhadap pencarian informasi? Sebelum akhir video ini jangan lupa subscribe video ini karena subscribe itu gratis.